Terasi 300 gram. Berarti berapa biji? Direbus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berusaha tani, kita tetap memakai prinsip ekonomi, yaitu berusaha sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, untuk supaya tanaman kita subur, tentunya kita memerlukan pupuk. Kita tahu rata-rata kita masih memakai pupuk kimia. Bukan bagaimana artinya pemakaian urea yang berlebih-lebihan, bukan tanaman malah bagus, bisa jadi sebaliknya. Kesuburan tanah kita bisa jadi malah menurun. Dalam hal ini, bagaimana kita bisa memacu pertumbuhan tanaman, pertumbuhan akar supaya sehat. Di alam ini sudah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa. Apabila kita bisa menggunakannya, memoles bagaimana kita memanfaatkan alam yang ada, maka tanaman kita akan menjadi subur. Dalam hal ini, kali ini kita akan membuat PGPR. Singkatan apa itu PGPR? Nanti pemateri akan menjelaskan lebih detail. Yang intinya kita akan membuat bagaimana tanaman kita itu dipacu supaya menjadi cepat pertumbuhannya, menjadi lebih subur, biayanya lebih kecil. Tentunya itulah yang menjadi impian teman-teman semua, kita semua. Untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Bhinneka Jaya Horti, yes! Inilah ketua komunitas Bhinneka Jaya Horti. Nah, komunitas Bhinneka Jaya Horti yang sudah sempat hadir. Mari kita langsung saja mulai acaranya. Untuk praktek pembuatan langsung dipimpin oleh atau dibina oleh Bapak POPT atau apa ya, Pak Aris Sutrisno. Waktu dan tempat bisa kami persilahkan. Pembuatan bahan-bahan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. Membuat bahan pupuk ya, ini bahan pupuk dan pengendali. PGPR ini sebetulnya bisa berfungsi sebagai pupuk mol, bisa juga berfungsi sebagai pengendali. PGPR kepanjangannya bahasa Inggris ini sebetulnya ya, Plant Growth Promoting Rhizobia, atau bakteri pemacu pertumbuhan. PGPR ya, dia lebih cenderung ke akar. Karena di sini kan banyak bakteri-bakteri yang berkembang di akar itu, yang hidup di daerah rhizosfer. Di situ dia akan memanfaatkan apa bahasanya kalau mau dibilang. Artinya akar itu kan mengeluarkan zat-zat yang bisa dipakai hidup bakteri ini. Nah, bakteri ini akan menggunakan zat-zat yang dikeluarkan oleh akar tersebut, membuat kayak macam zat perangsang tumbuh, baik itu auxin, gibrelin, di situ bisa Kemudian dia bisa juga sebagai bakteri pengikat N, bakteri pelarut fosfat, ya, bakteri pelarut fosfat. Artinya sebetulnya tanah kita ini sebetulnya kalau hasil analisa BPTB atau BRIN, kalau dulu BPTB, sekarang yang itu BRIN toh, kewenangan peneliti itu di BRIN. Itu tanah-tanah kita ini sebetulnya tinggi kandungan fosfatnya. Makanya rekomendasi pemupukan itu biasanya pupuk fosfat itu sangat rendah dianjurkan. Karena itu hasil analisanya tinggi. Cuma kadang yang jadi permasalahan, kenapa katanya tinggi kandungan fosfatnya itu, kok tanaman pertumbuhannya tidak maksimal. Ya, permasalahannya yaitu tadi, fosfat itu terikat oleh partikel-partikel tanah yang akhirnya dia tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, dengan adanya bakteri ini, bakteri yang ada di PGPR ini sebetulnya banyak macam bakteri, kumpulan dari berbagai macam bakteri. Nah, dengan adanya ini, pelakuan ini, pupuk-pupuk tadi yang terikat di tanah, kayak N yang larut di udara bisa terikat. Sebetulnya di tanah sebetulnya ada juga ini sebetulnya.
Cuma apanya ya? Jumlahnya itu kurang. Karena apa? Karena pengaruh penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak bijaksana. Di situ. Kemudian ini murah meriah. Murah meriah, paling bahan cuma hitungannya 20.000 saja. Bahan cuma 3 macam. Untuk PGPR itu terdiri dari bahannya 1 terasi. Ini sekitar 250 sampai 300 gram. Tulis. Kemudian gula merah. Itu saja. Gula merah 500 sampai 1 kilogram. Tambah 1 lagi dedak. Sama juga 500 sampai 1 kilogram. Akar bambu bisa juga putri malu. Akarnya maksudnya, akarnya. Iya, akarnya putri malu. Bisa juga akarnya rumput, artinya rumput-rumput lah bisa juga. Rumput gajah, serai sebetulnya bisa juga. Tapi yang gampang saja yang dicari toh. Lebih bagus kalau bisa ini semua digabung sebetulnya. Divariasikan toh. Ini ukurannya 250 gram. Ini direndam dengan bisa air kelapa, bisa air masak. Selama 1 liter. Kalau air masak itu 3 sampai 4 hari. Kemudian kalau air kelapa 1 hari 1 malam sudah boleh. Kelapa. Air kelapa bisa 1 hari 1 malam boleh. Kemudian kalau pakai air direndam di air biasa air masak, ini harus ditambahkan kapur sirih pada saat masaknya itu. Ditambahkan kapur sirih. Yanjat. Kapur makan yuk. Ya. Kapur nginang. Kapur nginang. Jadi ini saja bahannya. Ini kalau terasi paling berapa toh? Hitungannya tidak cukup sampai 50.000. Iya. Kemudian dosisnya dia 250 sampai 1 liter. Karena dia bisa untuk tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Artinya semua tanaman. Horti tahunan, horti musiman, horti 250 per tangki atau berapa gimana itu? per tangki, per 5 ini per 16 liter, per 16 air yo. Ya. Liter. Ya. Per 16 liter air. Aplikasinya setiap 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali kalau untuk horti. Di spray Di bisa? spray. Oh, Di spray di sekitar perakaran. Kalau dikocok bisa juga. Itu bisa juga dikocor. Kalau kayak macam tanaman itu kalau tahunan itu kalau musiman sekitar 200 mili. Kalau yang tahunan sekitar 1 liter sampai 2 disiramkan. Ya. Hanya tetap campur air. Ini fungsinya untuk toh tadi sebagai pupuk. Ya. Kemudian dia bisa juga sebagai bahan pengendali penyakit. Penyakit tular tanah kayak macam di Lombok busuk batang, busuk akar. Iya. Itu bisa Mantap. Penyakit akar putih kalau untuk di perkebunan bisa dicegah lah. Artinya ini kan bukan mengatasi dia sebagai pencegahan. Yang penting kita continue pengaplikasian. Kemudian dengan syaratnya jangan dicampur-campur dengan Insek. herbi, insek yang kimia atau jangan dicampurkan dengan itu. Berarti itu untuk masa vegetatif saja. Sampai Generatif juga. Sampai generatif. Kemudian dia bisa kalau PGPR ini bagusnya dia bisa menetralisir logam-logam berat yang berasal dari penggunaan pestisida.
Oh iya 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 iya. Bisa menetralisir logam-logam berat yang dipakai pada saat yang tercampur di pestisida itu. Kemudian umurnya juga tidak kenal musim, tidak kenal waktu lah. Umur ini, yang penting dia masih berbau tape harum, masih bisa digunakan. Tanda-tanda jadi. Tanda-tanda jadinya seperti itu. Berhasil fermentasi berarti berbau tape. Iya. Kemudian Fermentasi selama 14 sampai 7 sampai 14 hari ini sudah bisa dipakai. Air kelapanya di berapa liter Pak itu? Air kelapanya cukup untuk merendam akar bambu. saja. Oh, setinggi rendaman. Ya, Oh iya. yang 250 ini, 250 gram terendam. Ditentukan sekian liter itu tidak? Rendah. Terendam lah. Yang penting terendam itu akar bambunya toh. Itu minimalnya Minimalnya seperti itu. Kemudian akar bambu juga enggak usah dicuci bersih. Yang penting hilang-hilang tanahnya, bisa langsung direndam. Oh, break dulu. Bias lah. Bisa kita rendam dengan ini. Semai. Sebelum disemai kita perlakukan dengan ini 10 ml per liter air untuk ngerendam sekitar setengah jam sampai 1 jam, tergantung benihnya lah. Kemudian kalau sudah bibit kayak padi, ya sudah bibit tinggal dicelup saja di rendaman itu, baru kita tanam. Kalau lahan pratanam, Lahan pratanam disemprot 1 minggu minimal Sebelum tanam. disemprot. Semprot basah, baru ditanam. Setelah itu baru 7 hari kalau untuk musiman toh. Kalau untuk yang kayak cabai itu kan agak bisa 14 hari sekali. Seperti itu. Berarti kalau fermentasi sudah jadi selama 14 hari, ciri fisiknya itu selain baunya, ciri fisiknya di atasnya maksudnya nggak ditumbuh. Ada kayak tumbuh-tumbuh putih-putih dia, iya. Ada putih-putih begitu dia. Ada kapang lah, orang bilang kayak kapangnya itu ada di permukaan airnya itu. Baunya kan nggak tape, tapi kan baunya kayak ciri tape. fisiknya karena Iya. rendaman dari akar bambu tuh. Ada putih-putih muncul. Kayak yang punyanya Pak Sofi ini ada juga yang saya lihat ini. Iya. Di jerigen, muncul putih-putih. Untuk selanjutnya kita akan praktek pembuatan PGPR. Terasi 300 gram Berarti berapa biji? direbus. Ragu apa? Gula merah 1 kg. Hanya separuh saja. Kemudian dedak juga 1 kg. Direbus, selalu diaduk-aduk sampai betul-betul Dipanasi sampai mendidih lagi setelah bahan-bahan dicampur dimasukkan. Ditunggu sampai mendidih ulang. kemudian diaduk-aduk. Ini sudah namanya fermentasi PGPR. PGPR yang dibikin kemarin. Kemudian ini akar bambu yang sudah direndam dengan air kelapa ini akan dimasukkan ke dalam adonan yang sudah dingin, yang sudah dibikin dari kemarin. Disaring baru dimasukkan ke dalam adonan tersebut. Proses penyaringan. Nah, disaring untuk dicampurkan. Oke. Iya. Sip. Rilo. Diaduk-aduk. Kemudian ditutup kembali. Disimpan sampai berbau seperti tape. Minimal 7 hari. 7 sampai 14 hari kemudian siap pakai. PGPR menyuburkan semua tanaman. Biayanya murah, jadi murah meriah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, dan share sehingga selalu bisa mengikuti video-video kami selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.